Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang kita boleh berdoa pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, saya mau bagikan firman Tuhan untuk renungan kita ya. Nah, firman Tuhan yang saya akan ambil adalah firman Tuhan dari Yehezkel ya, Yehezkel sebentar. Ya, ya, Yehezkel 40 Yehezkel ya, judulnya adalah membangun hidup yang berkenan. Ya, ya. Mari kita lihat Yehezkel 20 ayat 40 sampai 44. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku di sana. Aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu, dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersera. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah dikujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku, tidak mempermalukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudaraku, hidup yang berkenan kepada Tuhan tentu menjadi cita-cita setiap orang, ya, anak-anak Tuhan. Kenapa? Kalau hidup kita dikenan oleh Tuhan, wow, seperti lagu kita itu tadi ya, Tuhan menjadi apa ya, tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjagai kita, melindungi kita, Dia peduli terhadap kita. Mengapa? Karena kita dikenannya. Ya, Daud adalah contoh seorang yang dikenan Tuhan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Tuhan menjagai dia waktu dia belum raja, dia dijagai oleh Tuhan dari si jahat, dari kejaran musuhnya. Ya, begitu juga ketika dia memulai kerajaannya ya. Ya, walaupun di akhirnya ya dia sempat gagal, tetapi karena dia orang yang dikenan oleh Tuhan, hati Tuhan selalu berbalik kepada dia. Betapa luar biasanya kalau kita dikenan oleh Tuhan. Dan orang Israel yang kita baca itu adalah bangsa yang dikenan oleh Tuhan. Dia rindu, dia dikhususkan, dibawa ke tanah Kanaan supaya mereka boleh menjadi umat kesayangannya, umat yang berkenan di matanya. Dan ini selalu bangsa Israel ini, bagaimana Tuhan memperlakukannya adalah menjadi gambaran buat kita di masa sekarang, di perjanjian baru ini, bagaimana kehidupan kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Oleh karenanya, untuk kita menjadi orang yang berkenan, saya ambil bagaimana ini kehidupan orang Israel ini. Nah, ada 4 hal bagaimana Tuhan menyatakan supaya bangsa Israel ini menjadi berkenan kepadanya. Ya, bagaimana kita membangun kehidupan kita supaya kita dikenan oleh Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi kita melalui pelajaran yang kita baca tadi ya. Nah, ada 4 hal ya bagaimana
kita membangun kehidupan kita supaya kita dikenan oleh Tuhan. Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tadi dia katakan di ayat itu, keseluruhannya akan beribadah kepadaku, di sana aku akan berkenan kepadamu. Ya. Jadi poinnya adalah mari kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Karena ibadah kita yang sekarang ini adalah bagaimana kita bersama-sama bersekutu bersama. Ya, bukan hanya sekedar hanya datang, tetapi pertemuan ibadah kita untuk kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita bersekutu, beribadah dengan benar. Dan memang ibadah yang luar biasa sebenarnya yang Tuhan mau adalah bukan hanya sekedar itu, tetapi mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, mari membangun untuk kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita dikenan oleh Tuhan adalah hidup kita beribadah. Nah, yang kedua adalah ayatnya tadi berkata, aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Jadi untuk kita dikenan oleh Tuhan, ternyata adalah kita harus membangun kehidupan yang kehidupan yang memberi, kehidupan yang memberi persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya persembahan itu menjadi bagian dari ibadah kita, ya. Tuhan, karena Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik, ya, kepada Tuhan. Mari kita selalu mempersembahkan, ya, kehidupan kita, mempersembahkan apa yang kita miliki, mempersembahkan semua talenta yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, ya. Jadi mari kita memiliki hati yang bersukacita, ya, untuk memberi, ya, memberi hidup kita, memberi talenta kita, memberi perhatian kita, juga memberikan dukungan kita, persembahan kita, supaya pelayanan kita ini boleh berjalan dengan baik. Ya. Ingatlah bahwa lebih bersukacita memberi daripada menerima, kata firman Tuhan. Dan berilah yang terbaik kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, adalah, nah, dia katakan tadi, dan kamu akan merasa mual melihat semua dosa-dosamu. Nah, ini berarti kehidupan yang suci. Ya. Tuhan memang selalu menginginkan kehidupan kita tidak ada lagi dosa. Itu sebabnya dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, dari tabiat dosa, dan yang Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya, Roma 6 ayat 13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, Tuhan mau kita menyucikan diri kita terus, diubah terus. Firman Tuhan yang kita dengar, kita jadikan jadi cermin untuk memperbaiki kelakuan kehidupan kita. Mana yang salah, itu ya. Ya, firman Tuhan itu adalah cara kita untuk memperbaiki mana-mana kehidupan kita yang kurang. Itu sebabnya penting sekali kita mendengarkan firman, ya, lalu merenungkannya, menelitinya dengan baik, jangan cepat-cepat, kita renungkan dengan baik, lalu kita lihat diri kita apa yang harus kita perbaiki. Nah, supaya kita dikenan oleh Tuhan. Tadi kehidupan
yang ini adalah kehidupan yang suci, yang menguduskan diri. Tadi yang kedua, yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, ya, hidup yang mau memberi. Dan yang keempat adalah hidup yang selalu bersyukur, ya. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, saudaraku, ya, kamu akan merasa, ini, ya, hidup yang bersyukur. Ayatnya berkata, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Ini maksudnya Tuhan tidak menghukum kita sesuai dengan perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya Tuhan membebaskan kita, menjadikan kita menjadi anak-Nya. Wow, itu kan luar biasa. Oleh karena itu, kita harus dalam kehidupan ini terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, Dia rela mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Oleh karenanya, kita pantas bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Jadi ada 4 hal, ya, untuk kita bisa dikenan oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah hidup yang beribadah, yang kedua hidup yang memberi, yang ketiga hidup yang suci, yang keempat adalah hidup yang bersyukur. Mari kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, biar kehidupan kita dikenan oleh Tuhan, ya, kita terus mengembangkan kehidupan yang keempat, kehidupan ini, kehidupan yang membuat kita dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.